Lalu bagaimana sekarang sikap orang Kristen terhadap politik? Bagaimana? Apakah kita tinggal diam saja? Apakah kita cukup jadi penonton saja? Apakah kita cukup untuk bahkan jadi korban dari hasil keputusan-keputusan di atas sana yang tidak berpihak kepada kita? Halo teman-temanku semuanya yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Teman-teman, saya bersyukur sekali bisa hadir di tengah-tengah teman-teman semua dalam keadaan sehat, dan saya berharap teman-teman juga selalu dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan yang penting selalu dalam kondisi mengucap syukur senantiasa dan selalu bersuka cita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, seperti yang sudah saya janjikan, saya akan mengupload sebuah video yaitu yang bertemakan apakah orang Kristen boleh berpolitik? Nah, kenapa tema ini saya angkat teman-teman? Karena kita tahu bahwa tahun-tahun sekarang, begitu ya, sudah mulai ada nuansa-nuansa tahun politik teman-teman, menuju tahun 2024. Kita sudah melihat riak-riaknya. Kita sudah melihat ada pergerakan-pergerakan menuju ke sana, teman-teman. Nah, jadi saya berharap kita umat Kristen yang disebut sebagai umat minoritas harus aware, teman-teman. Ya, jauh-jauh hari kita harus mencermati kemana arah angin politik kita, teman-teman. Dan tentunya sebelumnya kita harus mengakui fakta bahwa banyak orang Kristen menganggap politik sebagai sesuatu yang tidak penting untuk dibicarakan, begitu ya. Jadi menganggap ini bahkan ada yang menganggap tabu untuk dibicarakan ya bagi umat Kristen. Nah, untuk itulah pada malam hari ini, pada kesempatan ini saya akan mengangkat tema apakah orang Kristen boleh berpolitik? Kalau boleh, berpolitik seperti apa? Begitu teman-teman. Lalu apa manfaatnya kalau orang Kristen terjun ke dunia politik? Dan apa pula kerugiannya jika orang Kristen hanya jadi penonton saja dalam kancah perpolitikan di negara kita, teman-teman? Mengapa ini penting, teman-teman? Karena melalui dunia politik lah ya akan dihasilkan para pemimpin-pemimpin di negeri ini, teman-teman. Nanti kita akan lihat bagaimana seharusnya seorang Kristen dalam mengambil bagian untuk menentukan pemimpin di negara ini. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang politik, tentunya kita harus tahu dulu apa itu politik. Definisinya seperti apa, ya? Politik itu adalah seni, teman-teman, ya. Seni atau ilmu untuk meraih kekuasaan. Ya. Secara konstitusional, ada juga dengan cara non konstitusional. Teman-teman, jadi politik itu adalah seni. Politik itu adalah ilmu. Politik adalah seni dan ilmu, teman-teman, untuk mendapatkan
kekuasaan, untuk meraih kekuasaan, bahkan untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi ada seninya, ada ilmunya. Itulah politik. Hanya ada dua cara orang meraih kekuasaan atau untuk mempertahankan kekuasaan, yaitu secara konstitusional, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dengan konstitusi yang berlaku. Ada juga yang secara non konstitusional, yaitu dengan cara-cara di luar konstitusi, teman-teman, ya. Nah, lalu apa tujuan politik, teman-teman, ya? Seperti kita tahu tadi, dikatakan tujuannya adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan, ya, di dalam masyarakat, begitu. Cuman caranya ada cara yang konstitusional, ada cara yang non konstitusional. Nah, kita mau pilih cara yang mana, teman-teman? Lalu cara tadi itu tergantung visi misinya dalam berpolitik, tujuannya di dalam berpolitik, teman-teman. Apakah tujuannya itu baik, murni, untuk membangun bangsa, atau tujuannya untuk kepentingan-kepentingan yang lebih bersifat pribadi atau kelompok, ya, untuk kepentingan pribadi atau kelompok, begitu. Nah, inilah yang nanti akan menghasilkan produk-produk politik yang bisa positif, bisa negatif, teman-teman. Tergantung, ditentukan oleh cara dia mendapatkan itu, kemudian tujuan dia untuk mendapatkan itu, nanti hasilnya pun akan terlihat, teman-teman. Ya, kalau tujuannya baik, tujuannya positif, maka hasilnya positif. Tapi kalau tujuannya tidak baik, caranya tidak baik, maka hasilnya pun tidak baik. Nah, teman-teman, ya. Lalu bagaimana sekarang sikap orang Kristen terhadap politik? Bagaimana? Apakah kita tinggal diam saja? Apakah kita cukup jadi penonton saja? Apakah kita cukup untuk bahkan jadi korban dari hasil keputusan-keputusan di atas sana yang tidak berpihak kepada kita? Ataukah kita harus menggabungkan diri, kita harus terjun langsung ke dunia politik, sehingga kita bisa menggarami perpolitikan di Indonesia, ya, mewarnai dunia perpolitikan di Indonesia, sehingga kita bisa memberikan sumbangsih kita untuk menentukan pemimpin-pemimpin terbaik untuk bangsa ini, teman-teman. Karena kalau tidak melalui jalur politik, kita tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih, kecuali kita hanya berteriak-teriak di luar pagar, teman-teman. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, demikian ya. Jadi saya harap saudara-saudaraku semuanya yang Kristiani jangan alergi dengan yang namanya politik. Kita harus sedikit punya wawasan tentang perpolitikan, sehingga kita tidak bisa dibodohi atau dibohongi, atau menjadi korban dari politik yang busuk, teman-teman. Ya, jika orang Kristen, teman-teman, saya kasih tahu, jika orang Kristen tidak berpolitik, maka politik itu akan rusak. Ya, akan ada politikus-politikus rusak, teman-teman. Dunia politik akan penuh dengan kecurangan, akan penuh dengan kebohongan, akan penuh dengan dusta, akan penuh dengan trik-intrik, ya, yang tidak menghasilkan sesuatu yang baik untuk negara ini. Contoh, teman-teman, contoh, ya. Jika orang-orang baik dari kalangan Kristen, apalagi kalau mereka adalah Kristen-Kristen lahir baru yang Alkitabiah,
itu mantap teman-teman ya. Dia bisa menggarami, menjadi garam dan terang di dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Mereka bisa memberikan sesuatu nuansa yang berbeda dari rata-rata politikus yang ada di negara ini teman-teman ya. Contoh dulu di Amerika ya, di awal-awal Amerika teman-teman, pemerintahan di Amerika itu partai konservatif itu masih dipenuhi oleh orang-orang Kristen lahir baru teman-teman, oleh orang-orang Kristen Alkitabiah di sana ya. Sehingga negaranya bagus karena menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bagus teman-teman, yang takut akan Tuhan ya, yang tidak mau berbohong, tidak mau berdusta, pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang berintegritas teman-teman saat itu, sehingga menghasilkanlah Amerika yang luar biasa ya, sebagai negara yang paling maju teman-teman ya. Jadi saat itu bisa dilangsungkan yang namanya pemilihan umum, pemilu yang jujur ya, jujur teman-teman ya, tidak ada kecurangan. Bahkan saat itu politikus Amerika, bahkan rakyat Amerika itu tidak tahu cara pemilu curang itu seperti apa. Mereka tidak tahu teman-teman ya, kecurangan-kecurangan dalam pemilu itu mereka tidak tahu teman-teman, karena penuh dengan orang-orang jujur saat itu ya. Imigran belum banyak yang masuk ya, masih banyak didominasi oleh orang-orang Kristen lahir baru teman-teman, Kristen Alkitabiah di Amerika saat itu. Nah, karena mengapa mereka bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bagus melalui pemilu yang sangat-sangat jujur, kredibel, dan demokratis? Karena mereka punya dasar negara yang bagus ya, yang pondasi negara mereka bagus teman-teman ya, yaitu Kristen Alkitabiah teman-teman. Tapi teman-teman jangan salah, sekarang hari ini Amerika seperti itu sudah tidak ada lagi ya. Terlebih dengan bertumbuhnya kelompok-kelompok ateis yang semakin banyak di Amerika ya. Belum lagi Kristen KTP, Kristen mereknya doang KTP ya, tapi nggak tahu kebenaran teman-teman ya. Mungkin baca Alkitab juga jarang ya, ikut kebaktian juga jarang teman-teman, tidak tahu, hanya KTP keturunan saja ya. Kemudian belum lagi ditambah dengan pendatang-pendatang yang membawa berbagai-bagai aliran kepercayaan ke sana ya. Bahkan yang radikal pun ya terbuka di Amerika untuk tinggal teman-teman. Nah, apalagi dengan presiden yang baru ini, Joe Biden, itu dia dapat banyak dukungan dari kelompok-kelompok yang seperti itu begitu ya. Nah, kenapa bisa kacau seperti ini Amerika sekarang teman-teman? Ya, karena Amerika dipenuhi oleh politikus yang nggak jelas teman-teman. Ya, bukan lagi politikus yang seperti dulu yang takut akan Tuhan, ya, yang mau berkata jujur, yang berani berkata benar begitu. Nah, sekarang sudah hampir tidak ada lagi yang seperti itu, teman-teman. Nah, tapi sayangnya Amerika tidak mengantisipasi sistem dari pemilunya, teman-teman. Ya, dari proses pemilihan umumnya, mereka belum punya sistem untuk mengantisipasi berbagai kecurangan, begitu. Ya, karena dikira Amerika ini masih seperti yang dulu, yang dipenuhi oleh orang-orang yang jujur, dipenuhi oleh orang-orang yang benar,
begitu teman-teman. Tapi kan kondisi situasinya sudah berbeda saat ini. Amerika sudah dipenuhi oleh orang-orang yang gak jelas imannya teman-teman, ya kan? Nah, tapi sementara itu Amerika tidak mempersiapkan diri untuk mengantisipasi berbagai kecurangan dalam pemilihan umum, begitu. Tidak ada sistem yang disiapkan untuk mengantisipasi itu teman-teman. Sehingga terjadilah hasilnya seperti hari ini, kacau, begitu ya. Kacau balau yaitu ya, orang-orang yang dihasilkan yang tidak cinta Tuhan, begitu, yang tidak takut Tuhan di senat-senat mereka, begitu. Bahkan partai Republik mengusulkan agar saat pemilu itu orang waktu nyoblos harus bawa kartu identitas, begitu. Tapi ditolak oleh partai-partai yang lain, begitu, ditolak teman-teman. Mereka maunya curang terus ya gitu ya, karena mereka maunya curang terus, begitu. Nah inilah ya, jadi di Amerika itu satu orang bisa nusuknya berkali-kali, nyeblosnya bisa di berbagai tempat teman-teman, karena tidak perlu kartu identitas, begitu. Kalau kita luar biasa ya, kita sudah antisipasi jauh-jauh hari, begitu, luar biasa Indonesia. Dan itu pun masih terjadi kecurangan, ya kan? Kita mengenal yang namanya dapil, ya kan? Nah, kita waktu datang menyoblos, ya itu kita bawa identitas diri kita, ya kan? Bahkan kita dikasih tinta tuh ya, jari kita dikasih tinta, sehingga kalau kita pergi ke tempat lain lagi kita sudah tidak bisa nyoblos, gitu. Nah, kemarin ini pemilu di Amerika teman-teman, itu kelompok-kelompok yang imigran-imigran itu ya bisa nyoblos berkali-kali di mana-mana, begitu teman-teman. Ini yang menghasilkan Joe Biden bisa naik gitu, ya kan, salah satunya. Nah, jadi kenapa? Karena dia mendukung ya namanya imigran-imigran ini ya teman-teman ya. Ya, jadi itulah kacau balaunya ya, jadinya Amerika sekarang gitu. Nah, sekali lagi saya katakan teman-teman, jika orang Kristen yang baik tidak berpolitik, maka dunia politik akan dipenuhi oleh politikus-politikus yang kacau. Politikus-politikus busuk, teman-teman. Jika orang-orang Kristen yang baik berpolitik, maka akan menggarami, ya, mereka akan menggarami dunia politik kita, teman-teman. Nah, artinya, bolehkah orang Kristen berpolitik? Saya katakan, orang Kristen yang baik dan memang mampu harus berpolitik. Harus, wajib berpolitik, teman-teman. Karena itu tidak ada larangan di dalam Alkitab. Justru kalau orang Kristen yang baik tidak berpolitik, maka umat Kristen sendiri yang akan jadi korban. Karena tidak ada sumbangsinya ya dalam pengambilan keputusan atau dalam membentuk undang-undang di DPR sana, teman-teman. Ya, jadi suka-suka yang buat aja, suka-suka mereka di sana, begitu. Nah, kalaupun ada 1-2 orang Kristen, tapi dia tidak berani gitu, ya. Dia bukan Kristen yang militan begitu, teman-teman. Jadi rata-rata dia ikut arus, tidak bisa menyuarakan kepentingan dari kelompoknya, begitu. Tidak bisa memberikan menyalurkan suara dari yang dia wakili, begitu teman-teman, ya. Nah, jadi kalau politikusnya tidak berkualitas, maka negara akan jadi rusak karena akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak berkualitas, teman-teman. Akibatnya orang Kristen juga yang pusing, seperti hari ini kan, mendirikan gereja aja susah, mau beribadah saja susah, ya kan? Nah, selalu di nomor sekian kan, dianaktirikan dan sebagainya. Yaitu karena orang Kristen tidak mau terjun ke dunia politik, ya kan? Banyak terjunnya ke dunia usaha, begitu, ya. Tidak mau terjun ke dunia politik, teman-teman.
Nah, mulai hari ini, semoga tahun 2024 nanti, ya, orang-orang Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang lahir baru, majulah, ambil bagian di dalam dunia perpolitikan di Indonesia, garami dunia perpolitikan di Indonesia, teman-teman, ya. Nah, tapi satu hal harus ingat, teman-teman, ya, kita sebagai pribadi, kita harus berpolitik, kita boleh berpolitik, ya. Tetapi jemaat sebagai jemaat tidak boleh berpolitik, karena jemaat itu mengurus urusan rohani, ya. Jemaat tidak boleh mencampuri urusan negara, ya. Tapi sebagai pribadi kita orang Kristen boleh mengurus negara, teman-teman, ya. Tetapi jemaat tidak boleh dibawa-bawa ke ranah politik. Nah, itulah sebabnya di Markus 12 ayat 14 itu dikatakan, ada yang bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah diperbolehkan, ya, membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, di Markus 12 ayat 17 Tuhan Yesus menjawab. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya di sini sudah jelas ada keterpisahan antara agama dengan negara, ya, antara yang mengatur hal-hal rohani dengan yang mengatur hal-hal pemerintahan dan hubungan manusia dengan manusia, teman-teman. Ya, yang mengurus hubungan manusia dengan Allah itu adalah jemaat. Ya, yang mengurus hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam pemerintahan, dalam masyarakat itu adalah negara. Jadi di dalam kekristenan jelas ada keterpisahan antara agama dengan negara. Tidak boleh dicampur. Negara tidak boleh mencampuri urusan agama. Karena yang bertugas mengurus masalah kerohanian dari umat itu adalah jemaat. Teman-teman. Ya, jemaat. Jemaat adalah tubuh Kristus dan kepala dari jemaat adalah Kristus. Kalau negara mencampuri urusan jemaat, berarti negara mengatur-ngatur Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, dia mendikte tubuh Kristus, mendikte Tuhan Yesus sendiri. Berarti jemaat di bawah kuasa dari negara. Artinya Tuhan Yesus di bawah kuasa dari negara. Tidak bisa, ya. Jadi harus terpisah. Negara harus dipisahkan dari agama. Itulah ajaran kekristenan. Kalau agama dibawa-bawa ke dalam politik, akhirnya banyak masalah yang muncul. Terjadilah politisasi agama untuk kepentingan politik. Makanya banyak orang-orang yang berkedok agama, ya, tapi tujuannya adalah politik. Bahkan politik yang jahat, teman-teman. Tapi menggunakan agama. Nah, itu kan kasihan agamanya jadi korban. Begitu ya. Nah, teman-teman. Tapi saya tidak tahu, mungkin di agamanya diajarkan demikian ya. Terserah saja ya. Tapi kalau di dalam kekristenan, itu harus dipisah. Mana wilayah rohani, mana wilayah pemerintah atau masyarakat, gitu teman-teman. Sekaligus ya,
Markus 12 ayat 17 tadi itu mengajarkan kita bahwa umat Kristen harus patuh kepada pemerintah dan umat Kristen juga harus taat kepada Allah, teman-teman. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Artinya, Anda dan saya, seorang Kristen, itu harus patuh kepada pemerintah. Ya, karena pemerintah itu berasal dari Allah, kata Alkitab. Ya. Dan sekaligus ya dikatakan, dan berikanlah kepada Allah apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Artinya kita diajarkan untuk taat kepada Allah, teman-teman. Luar biasa, ya. Kita tidak diajarkan melawan pemerintah, kita tidak diajarkan apalagi untuk kudeta, mengambil alih kekuasaan, kita tidak diajarkan, ya. Tapi kita diajarkan untuk patuh kepada pemerintah. Ya. Dan sekaligus kita diajarkan untuk taat kepada Allah. Luar biasa kalau orang-orang seperti ini yang tampil di dalam dunia politik Indonesia, teman-teman. Dan kita yakin Indonesia akan diberkati oleh Tuhan luar biasa. Menjadi Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur, teman-teman. Tadi dikatakan, kalau orang-orang baik, orang-orang Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, maju ke dunia politik, maka dia akan menggarami dunia perpolitikan itu, dan dari sana akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, teman-teman. Apa itu pemimpin-pemimpin yang amanah? Yaitu pemimpin-pemimpin ya yang takut akan Tuhan. Ya, menghasilkan politisi-politisi yang takut akan Tuhan, teman-teman. Ya, bukan takut miskin, ya, tapi takut akan Tuhan. Nah, teman-teman, dikatakan di Ayub 28 ayat 28, yaitu sesungguhnya takut akan Tuhan ialah hikmat. Itulah hikmat. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Artinya, jika politisi-politisi Kristen tampil sebagai politisi-politisi yang takut akan Tuhan, ya, yaitu mereka adalah politisi-politisi yang berhikmat, terutama berhikmat dalam mengambil sebuah keputusan, teman-teman. Ya, dalam merancang undang-undang pun, peraturan-peraturan pemerintah pun, mereka diberikan hikmat. Ya, bukan hanya pintar, tapi juga berhikmat. Banyak orang pintar tapi tidak berhikmat, akhirnya menghasilkan peraturan-peraturan yang tidak maksimal, yang tidak adil, teman-teman. Orang-orang Kristen tadi dibangun imannya di dalam jemaat, ya. Makanya di Kisah Para Rasul 9 ayat 31 dikatakan, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, jadi jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Bayangkan kalau orang-orang seperti ini masuk ke dunia perpolitikan di Indonesia, luar biasa, teman-teman. Ya, luar biasa. Dunia akan menyaksikan sesuatu yang berbeda. Ya, dunia akan menyaksikan warna yang berbeda. Dan bisa jadi mereka-mereka ini akan menjadi orang-orang yang melawan arus. Melawan arus di negara ini, teman-teman. Ya, melawan mayoritas, melawan arus. Ya. Nah, tapi itulah justru ikan yang kuat itu adalah ikan-ikan yang melawan arus, ikan yang hidup, ya. Ikan hidup itu adalah ikan-ikan yang melawan arus, teman-teman. Kalau ikan mati, itu dia ikut arus, ya.
Kalau ikan mati, ikut arus teman-teman, dia tidak lagi bisa melawan arus, ya, tapi dia akan hanyut kemana arus itu mengalir, ya kan? Nah, dia tidak punya kekuatan lagi teman-teman kalau dia ikan mati. Nah, jadi orang-orang Kristen kalau maju ke dunia politik akan menjadi ikan-ikan hidup yang siap melawan arus, siap berdiri atas kebenaran, siap bekerja dengan takut akan Tuhan, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, jika negara dibangun atas dasar hati yang tulus karena takut akan Tuhan, ya, jauh dari trik-intrik busuk untuk kepentingan pribadi dan golongan. Teman-teman, ya, seperti inilah negara ini harus dibangun oleh orang-orang yang punya hati nurani, punya hati yang tulus, ya, untuk bangsa dan negaranya, teman-teman. Nah, sekali lagi saya katakan, jemaat tidak boleh berpolitik, ya. Jangan bawa-bawa jemaat untuk berpolitik, karena hasilnya akan mempolitisasi agama, ya, akan jatuh kepada politisasi agama. Ini di dalam kekristenan sangat dilarang, ya teman-teman. So, bagi kekristenan, berpolitik itu bukan dosa. Ingat teman-teman, di dalam kekristenan berpolitik bukan dosa, ya, bukan dosa. Justru Anda dan saya akan berdosa ketika Anda membiarkan orang-orang yang rusak jadi pemimpin di negeri ini. Mengapa? Karena akan merusak negara, teman-teman. Pemimpin-pemimpin yang rusak ini akan merusak negara ini. Anda turut mengambil andil di situ karena Anda tidak mau maju ke dunia politik, karena tidak mengambil posisi penyimbang di dunia politik, teman-teman. Jadi orang-orang yang gak benar, yang gak becus saja Anda biarkan maju dan menguasai dunia perpolitikan di Indonesia. Jadi teman-teman, saya himbau, mari Anda Kristen yang baik, punya hati untuk negara ini dan punya kapasitas untuk maju sebagai politikus-politikus untuk menggarami dan untuk menerangi dunia perpolitikan di Indonesia, majulah. Dan bagi Anda yang lebih memilih di luar dunia politik, mari dukung. Kita dukung saudara-saudara kita yang mau maju, teman-teman. Ya, yang mau maju untuk memberikan sumbangsihnya bagi bangsa dan negara ini. Supaya bangsa ini tidak dipimpin oleh orang-orang yang tidak benar, teman-teman. Saya kira sekian dulu sharing singkat saya tentang hubungan, ya, tentang masalah kekristenan dan politik, teman-teman. Ternyata seorang Kristen yang baik harus berpolitik. Kalau Anda mau negara ini tidak rusak, teman-teman. Sekian dulu dari saya, dan terima kasih atas dukungan teman-teman terhadap channel Noverina Solihin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semakin diserang, terang benderang. Maranatha.